ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Pembahasan ketiga ini adalah di antara ciri atau karakter dari hamba Allah yang sejati adalah khaufuhum wa ishfaquhum min adzabin nar, adalah adanya rasa khawatir serta rasa takut dalam diri orang-orang mukmin tersebut atau hamba tersebut dari siksaan api neraka. Artinya jemaah sekalian, kalau kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak memiliki rasa khawatir terhadap siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita tidak tumbuh rasa takut terhadap neraka Allah Tabaraka wa taala, maka kita belum layak dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara karakter yang ketiga dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati adalah mereka terus merasa khawatir amal-amalnya tidak diterima dan mereka merasa takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Di sini Allah Tabaraka wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-65 sampai 66, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami atau jauhkan kami dari siksa api neraka Jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya siksaan api neraka Jahannam itu adalah siksaan yang kekal abadi. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya api neraka itu merupakan tempat kembali yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di sisi Allah itu nanti hanya akan ada dua tempat kembali, tidak ada tempat ketiga ataupun yang keempat. Kalau tidak ke surga, berarti tempat kita adalah di neraka. Surga merupakan tempat kembali yang paling baik di sisi Allah, sementara neraka adalah sebaliknya tempat kembali terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, dan bersedihlah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam nerakanya. Wal iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini penulis mengatakan fa'ibadur rahmani ma'a ihsanihim bil amali wat ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala qad khafu wa wajilu min adzabillahi wa sakhatihi. Hamba ar-Rahman atau hamba Allah yang sejati beserta amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan, artinya amalan-amalan mereka yang berkualitas karena mereka mengerjakan amalan-amalan soleh. Wat ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala, dan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad khafu wa wajinu min adzabillahi wa sakhatihi, mereka sungguh benar-benar takut serta benar-benar merasa ngeri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi halul mu'min al-kummal, dan inilah keadaan orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini penulis menjelaskan kepada kita semua di antara ciri dari hamba Allah yang sesungguhnya adalah mereka ketika berbuat amalan kebaikan, mereka ketika beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka satu, merasa khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ketika beribadah dan berbuat amalan baik, mereka tetap merasakan takut
takut nanti mereka tetap mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua rasa ini ada dalam hati-hati kita, maka kita menurut buku yang kita pegang ini kita sudah layak dikatakan bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ay yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadatin wa ta'atin wa qulubuhum khaifatun an turadda alaihim a'maluhum. Artinya mereka mempersembahkan apa yang mereka haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah, kemudian berupa ketaatan-ketaatan, wa qulubuhum khaifatun, sedangkan hati mereka ketika mereka beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka merasa takut. Apa yang mereka takutkan? An turadda alaihim a'maluhum, mereka takut amalan-amalan yang telah mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusibuhum ba'da dzalika 'adzabun minallahi Subhanahu wa taala. Maka setelah amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nantinya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka takutkan. Ketika mereka beramal, mereka takut amalnya ditolak, takut amalnya tidak diterima. Ketika mereka telah beramal, mereka masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kekhawatiran mereka terhadap tidak diterimanya amalnya, mereka juga takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini penulis melanjutkan, fahadhihi sifatun 'azimatun min sifati ibadir rahman. Maka inilah sifat yang sangat agung di antara sifat-sifat atau karakter-karakter hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Annahum yuhsinuna fi a'malihim. Di satu sisi mereka berupaya untuk memperbaiki amalan-amalan mereka. Mereka berupaya agar supaya amalan-amalan dan ibadah-ibadah mereka berkualitas. Berupaya agar supaya penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima sehingga dia mendapatkan amalan atau balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, yang kemudian dengan pahala-pahala yang mereka kumpulkan tadi dia bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Wa fil waqti nafsihi yushfikuna an la tuqbala minhum. Dan di sisi yang lain mereka juga khawatir, mereka takut sekali jangan-jangan amalan-amalan mereka yang sudah mereka upayakan, kerjakan sebaik mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala jemaah sekalian, ada sebagian orang ya yang merasa pede, merasa ibadah-ibadahnya walaupun sebetulnya dia tidak ikhlas dalam melaksanakannya, dia terlalu pede kalau ibadahnya itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi telah dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kita ingin tahu ibadah kita itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lihat ibadah yang sebelumnya kita kerjakan masih bisa kita istiqomahkan enggak setelahnya. Kalau misalkan kita rajin salat malam, dari sebelum Ramadan kita rajin salat malam, qiyamul lail. Kemudian setelah Ramadan kita bertambah kerajinannya, artinya kita lebih rajin lagi qiyamul lail, melaksanakan ibadah salat malam, kemudian membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian setelah bulan Ramadan berlalu dan ibadah-ibadah kita tetap tidak berkurang, artinya tetap porsinya sama seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan atau bahkan lebih, maka ini pertanda kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau yang terjadi adalah sebaliknya, ketika di bulan suci Ramadan kita ini ternyata rajin ya, rajin, Masya Allah, yang tadinya pelit jadinya dermawan, yang tadinya malas ke masjid di bulan suci Ramadan rajin ke masjid, yang tadinya susah sekali untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dia berlomba-lomba bersama keluarganya untuk menghatamkan sebanyak mungkin Al-Quran. Namun jamaah sekalian, ketika Ramadan berlalu 1 hari, 2 hari, lembaran-lembaran Al-Quran pun demikian juga berlalu sebagaimana berlalunya bulan suci Ramadan. Maka jika ini yang terjadi kepada kita, maka bisa jadi ibadah-ibadah kita atau sebagian ibadah kita di bulan suci Ramadan itu ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan atau
mewanti-wanti kepada kita agar kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa dari antum yang sudah melaksanakan 6 hari, atau mungkin ada sebagian yang belum sempat ya, karena mungkin kue nastarnya atau mungkin kue lebarannya masih banyak di rumah, sehingga setiap hari ingin makan sahur ya, melihat nastarnya masih banyak, akhirnya dia kepancing, waduh nih gitu ya, sehingga yang tadinya mau sahur tidak jadi sahur. Kenapa? Ingin menyelesaikan atau menghabiskan kue-kue lebaran ya. Apalagi bagi antum yang mungkin masih memiliki stok ini, family yang belum sempat datang kemarin ya, artinya belum sempat datang ke rumah antum kemarin. Biasanya mereka datangnya setelah 6 hari atau setelah hari ke-7, setelah hari ke-8 ya. Ini biasanya godaan kepada kita. Tentunya semua ini adalah godaan kepada kita. Tergantung kita akan terus melestarikan puasa-puasa tersebut atau cukup sampai Ramadan saja. Berarti kalau ibadah kita hanya cukup sampai di Ramadan saja, berarti kita ini menjadi hamba Ramadan. Bisa jadi kita tahun depan ketemu, bisa jadi juga tidak ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Namun ketika kita menjadi hamba Allah, ingatlah kalau Allah itu bisa kita jumpai setiap saat. Bisa kita jumpai setiap saat. Maka beribadahlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita terlena dengan Ramadan, walaupun memang ibadah-ibadah dari bulan suci Ramadan itu memang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Namun ketahuilah jemaah sekalian, keberlangsungan ibadah-ibadah setelah Ramadan itu menunjukkan kalau ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang terdahulu kita 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka terus berdoa agar supaya ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang terus merasa pede ya. Jadi tidak mau berdoa, merasa ibadahnya di bulan suci Ramadan telah diterima semuanya, padahal belum tentu. Bahkan ya, ketika malaikat Jibril berdoa lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan, namun Ramadan berlalu tapi dosa-dosa dia belum diampuni. Amin, kata Rasulullah. Ingat, di sini yang mendoakan adalah malaikat terbaik, sedangkan yang mengamini adalah makhluk atau manusia terbaik. Sudah pasti otomatis doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang hari ini baru lulus dari pondok Ramadan ya, kalau kita bahasakan, kita selama 1 bulan kita mondok. Pondok kita adalah bulan Ramadan. Entah kita ketika di pondok itu kita belajarnya jarang-jarang ya. Kalau anak-anak di pondok kan biasanya tergantung belajarnya. Ada sebagian anak-anak mondok itu yang belajar kalau malam ujian saja. Ada anak-anak yang belajar setiap hari, mau ujian mau enggak dia belajar, bahkan dia berusaha menghatamkan atau menghafal kitab-kitab, terlebih ketika ada perkataan-perkataan ulama yang menarik. Namun ada sebagian yang bahkan sama sekali ujian tidak belajar, enggak ujian malah tambah enggak belajar. Nah, jangan kira anak-anak yang mondok itu kemudian mesti belajar, tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena saya pernah merasakan ya. Jadi ada memang di antara teman-teman itu mondok, benar namanya mondok, tapi di pondok ngapain dia? Masya Allah, ada yang ngepes ya, ada yang hanya cangkruan ya, ada Ustaz, ada ya. Jadi cangkruan kalau dalam bahasanya orang Ampel itu majelis namanya ya. Jadi majelis itu kumpul-kumpul, makan-makan, ngopi gitu ya, ngeteh. Ada yang minum energen dan semacamnya. Nah, ada sebagian yang seperti itu. Padahal tujuan orang tuanya memberangkatkan dia ke pondok, tujuannya apa? Tujuannya agar dia belajar ilmu agama dengan benar, sehingga pulang dari pondok minimal walaupun dia tidak menjadi membaliu, meskipun dia pulang dari pondok tidak jadi seorang ustadz, tidak jadi seorang syekh, minimal dia bisa mengamalkan ilmunya, mendakwahkan minimal paling minimal itu kepada keluarga intinya. Dahulu Rasulullah SAW memulai dakwah ini kepada siapa terlebih dahulu? Kepada keluarga intinya. Dan beliau juga memerintahkan sahabat-sahabatnya agar mendakwahi para sanak kerabatnya yang dekat,
baru setelah sekian tahun baru Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar supaya berdakwah secara terang-terangan kepada manusia secara umum. Jadi kewajiban kita, terlebih kita sebagai seorang suami, ingat terus surat At-Tahrim ayat yang ke-6 kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu tujuan utama atau tugas paling utama dari seorang bapak, dari seorang suami. Jadi panjenengan sebagai seorang bapak bukan memfasilitasi mereka dalam hal-hal duniawi, tetapi kewajiban pertama kali kita sebagai orang tua, sebagai seorang suami kepada istrinya, itu adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita, bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka kalau kita tidak mau mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Entah itu dengan membaca kitab para ulama bagi mereka yang mengerti bahasa Arab, atau mereka yang ikut majelis taklim. Karena ya, jamaah sekalian, ada sebagian orang tuh yang meyakini ya. Ana izin minum sebentar ya. Bismillah. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa mereka bisa dapat ilmu tanpa belajar. Secara akal sehat, orang kalau nggak belajar, tidak mungkin dia dapat ilmu. Entah belajarnya dari mendengarkan ceramah, atau membaca buku, atau dengan diskusi misalkan dengan sahabat-sahabatnya, atau dengan ahli ilmu, atau dengan cara-cara yang lain misalkan. Wasilah untuk belajar itu banyak jemaah sekalian. Walaupun menghadiri majelis taklim di masjid itu memiliki keutamaan yang khusus ya, tapi wasilah untuk kita belajar itu banyak sekali. Meskipun kita tidak pernah mondok, jangan karena kita tidak pernah mondok lalu kemudian kita merasa tidak perlu untuk belajar. Belajar itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, muslim perempuan, itu memiliki kewajiban untuk belajar meskipun tidak mondok. Kembali lagi tadi ya, walaupun keadaan orang-orang di pondok itu tidak semuanya belajar, tapi secara umum orang kalau sudah mondok itu ya, secara umum kebanyakan pasti mereka akan belajar. Sedikit banyak mereka pasti belajar. Jemaah sekalian, kita lanjutkan. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Dulu ketika aku mendengar ya, ayat tentang walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ini aku bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasraqun. Rasulullah, apakah yang dimaksud dari ayat ini adalah mereka yang minum khamar atau mereka yang mencuri? Jadi ibunda kita Aisyah ketika mendengarkan ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, beliau mengira kalau hadis ini ditujukan kepada mereka yang minum minuman keras atau minum khamar, ataupun mereka yang mencuri. Lalu Rasulullah mengatakan, qala la ya bintas Shadiq, tidak, bukan wahai putri As-Siddiq ya. La ya bintas Siddiq. As-Siddiq siapa jemaah? Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah julukan dari Nabi kepada Abu Bakar. Kenapa ya Abu Bakar itu dijulukin As-Siddiq jemaah? Kalau antum pernah belajar pelajaran sirah pasti bisa jawabnya. Kenapa Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa jemaah? Selalu membenarkan apa yang karena betul, Masya Allah, barakallahu fikum ya, karena Abu Bakar ini selalu membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah membawa kabar ini, dia orang pertama yang percaya, membenarkan. Rasulullah membawa kabar ini, kabar itu Abu Bakar merupakan laki-laki pertama yang membenarkan. Jadi kalau ditanya siapa laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW dari orang dewasa, Abu Bakar. Kalau dari kalangan anak-anak siapa?
Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan perempuan, iya, istrinya ibunda kita Khadijah. Ya, ini adalah pelajaran sirah yang sangat dasar jemaah ya. Yang gini-gini antum harus ngerti ya, sehingga antum ngerti ya. Antum minimal faham kapan Rasulullah dilahirkan, di mana tempat dilahirkannya, kemudian siapa silsilahnya, Rasulullah bin siapa itu antum minimal ya tahu ya, minimal meskipun nggak hafal, kalau ada orang menyebutkan antum sudah ada gambaran gitu ya. Tapi agar antum tahu ya, mau nggak mau antum harus belajar ilmu sejarah ya, belajar ilmu sejarah. Di sini ada kajian sejarah kan ya, ada kan ya, sama Ustaz Fadlan kalau nggak salah, setiap hari Selasa, betul. Masya Allah, itu ikutin jamaah ya, karena kalau anak amati ya, saat-saat ini memang kajian tentang sejarah ini sudah mulai langka ya, sama dengan kajian tentang faraid ya, karena nanti di antara ilmu yang akan dicabut pertama kali adalah ilmu faraid ya. Jadi jemaah sekalian, jadi ilmu tarikh tentang sejarah ya, ini di antara kajian yang bisa kita katakan langka keberadaannya. Jadi kalau ada, ya sudah antum hadir ya, minimal antum tahu sepak terjang Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ada berapa sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga jemaah? Ada 10. Tahu kalau ditanya ada berapanya? Ada 10. Sebutkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sisanya lupa ya. Betul jemaah? Betul ya. Jangankan itu ya jemaah ya, jangankan nama-nama sahabat yang dijamin masuk surga, antum kadangkala ditanya tentang nama-nama bulan Hijriah itu sering lupa ya. Sekarang bulan apa jemaah? Syawal, soalnya baru Idul Fitri, betul ya? Ya. Bulan Syawal ini bulan keberapa? Kan? Mikir ya. Mikir bulan ke ya 10 tuh dijawab di belakang ibu, 10 ya. Ya 10. Setelah bulan Syawal bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan yang ke-12 bulan Dzulhijjah. Nanti antum Dzulhijjah, Idul Adha. Nanti bagi yang Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah haji, sebentar lagi berangkat ibadah haji. Nah, di sini Rasulullah mengatakan la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq ya, atau putrinya Abu Bakar. Jadi ketika ibunda kita Aisyah menanyakan ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, apakah yang dimaksud ayat ini mereka yang minum khamar dan mereka yang mencuri wahai Rasulullah? Bukan wahai putri As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah mereka orang-orang yang berpuasa, wa yusalluna, mereka yang melaksanakan ibadah salat, wa yatasaddaquna, dan mereka yang bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tapi dari puasa yang mereka kerjakan, kemudian salat yang mereka kerjakan, sedekah yang mereka keluarkan, mereka takut, mereka khawatir ibadah-ibadah mereka tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, kalau sampai detik ini ternyata dalam hati kita masih belum ada kekhawatiran terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan, kita belum pernah khawatir kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita masih perlu untuk terus memperbaiki diri kita. Kita belum layak sepenuhnya disebut hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di antara karakter atau ciri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka beribadah, walaupun mereka sudah merasa sangat melaksanakan ibadah, telah melaksanakan dengan kualitas yang baik, mereka tetap khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya rasa khawatir ya terhadap tidak diterimanya amalan ini, jamaah sekalian, ini sekaligus menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang terus berhati-hati ketika beramal. Kalau kita mau belajar dari salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan tentang ibadah solat, idza kumta fi salatika, kalau kalian mau mengerjakan solat, fasolli solata muwaddin, maka kerjakan solat itu seperti solat terakhir yang kalian kerjakan. Artinya apa jemaah?
Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar ketika kita melaksanakan ibadah solat, kita menganggap itu adalah solat terakhir yang kita kerjakan. Setelah itu kita tidak lagi bisa mengerjakan ibadah solat. Kira-kira jemaah sekalian, kalau kita ini telah mengerti ya, kita sudah tahu, seandainya misalkan kita tahu solat isya nanti ini adalah solat terakhir kita, artinya setelah kita solat isya kita meninggal dunia, kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Pasti kita akan berupaya agar supaya solat isya yang akan kita kerjakan nanti menjadi solat yang paling khusyuk yang kita kerjakan, menjadi solat yang paling berkualitas yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah solat isya terakhir kita dan setelah ini kita akan meninggal dunia. Namun jemaah sekalian, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, solat isya nanti ini merupakan solat terakhir kita atau tidak, kadangkala kita ini merasa sudah pokoknya mengerjakan kewajiban, khusyuk enggak khusyuk itu urusan belakangan, pokoknya ketika adzan isya kita solat sudah selesai, yang penting kewajibannya terlaksanakan. Harusnya tidak demikian. Rasulullah SAW mengatakan, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddin. Kalau kalian melaksanakan ibadah solat, maka solatlah seperti itu solat terakhir yang kalian kerjakan. Pun demikian kata para ulama kemudian ya, begitu juga ibadah-ibadah kita yang lain, ngaji kita, puasa kita, maka kita harus berusaha untuk menjadikan puasa kita berkualitas, ngaji kita berkualitas. Ngaji yang berkualitas itu seperti apa, Ustaz? Ngaji yang berkualitas adalah ngaji ketika kita baca Quran, kita berupaya untuk mentadabburi isinya, memahami maknanya, kita tidak peduli ada orang atau tidak. Artinya membaca Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, kita tidak ingin dipuji oleh manusia. Sebab jamaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadahnya, namun dari ibadah ini kita mengharapkan pengakuan manusia agar supaya kita dikatakan orang yang rajin beribadah, dikatakan orang yang ahli ibadah, maka pada saat ini berarti kita sedang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita telah dijangkiti oleh penyakit riya. Riya adalah penyakit yang bisa menghilangkan pahala-pahala amalan ibadah kita. Waliyadzubillah. Jangan dipelihara riya jemaah. Ketika misalkan kita ngaji, lalu kemudian terbesit ya dalam benak kita, tak enak-enakin aja ini ada Mas Adi misalkan, nah, atau ada Pak Takmir misalkan. Nah, ketika terbesit kayak gini, maka segera diperangi. Kenapa? Karena ini adalah sifat riya yang sudah mulai menjangkiti kita. Riya itu sama dengan hasad, wajib kita perangi. Karena kedua-duanya ini bisa menghilangkan dan bisa menyebabkan kita tidak masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekecil-kecilnya riya itu perlu kita perangi dan perlu kita basmi dari hati kita. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, apa perkataan beliau? Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin itu adalah orang yang mengumpulkan dua hal ya. Satu, ibadah yang berkualitas. Dia berupaya untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan yang baik itu berkualitas. Kemudian wasyafaqatan, dan di sisi lain ketika dia berupaya untuk mengerjakan amalan yang berkualitas, maka dia ada rasa khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin. Sementara wal munafiqu, ya ini bedanya antara orang mukmin sama orang-orang munafik. Kita bisa mengukur kita masuk bagian dari orang mukmin atau naudzubillah kita termasuk bagian dari orang-orang munafik. Dari dua hal ini kita bisa mengukurnya. Al-mu'minu jama'ah ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin cirinya adalah mereka akan berupaya mengerjakan ibadah-ibadah yang berkualitas, plus mereka khawatir ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara wal munafiqu jama'a isaatan wa amnan. Sedangkan orang-orang munafik mereka akan terus berupaya mengerjakan amalan-amalan kejelekan, dan yang paling perlu antum tahu jemaah, orang munafik ini selalu merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah khawatir ya. Meskipun mereka sudah jelas-jelas melaksanakan kejelekan,
melakukan sebuah kemungkaran tapi mereka tidak pernah khawatir mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang munafik. Maka jangan sampai kita orang-orang yang terus berupaya untuk memperbaiki diri kita dengan belajar Al-Qur'an, dengan belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, lalu kemudian kita terjangkit penyakit orang-orang munafik. Siapa mereka orang-orang munafik? Tadi mereka terus mengerjakan amalan kejelekan dan mereka tidak pernah merasa khawatir dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin adalah mereka yang terus beribadah dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang berkualitas, penuh kehusyuan, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain dia tetap khawatir ibadahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di sini disebutkan lagi ya perbedaan antara orang munafik dengan kita. Fal munafiqu wal iyadu billah. Maka orang-orang munafik jamaah sekalian wal iyadu billah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari orang-orang munafik ini, dari sifat-sifat munafik ya. Yusiul amalah. Mereka itu kalau beramal ya sudah ya. Zahirnya beramal tapi hatinya tidak ya. Jadi orang-orang munafik itu jamaah sekalian ya, orang munafik yang sesungguhnya yang ana maksudkan di sini adalah mereka zahirnya menampakkan keislaman tapi hati mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandangan orang banyak dia Masya Allah seperti orang yang rajin beribadah, tapi hatinya kosong betul dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mereka salat betul, mereka salat karena mereka tidak ingin dikatakan orang yang kufur oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka ikut salat. Tapi dalam hatinya mereka salat ya tetap dengan perasaan yang terpaksa. Mereka meskipun mereka berada di saf-saf kaum muslimin, dalam hatinya ngedumel kalau bahasa kita ya. Jadi mereka tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh penulis ya, yusiul amal. Mereka itu kalau beramal ya jelek amalnya. Wa huwa ma'a dzalika aminun min adzabillahi wa ghairu musyfikin ya. Meskipun amalan mereka sudah seperti itu ya, tidak berkualitas sama sekali, bahkan tidak ada keikhlasan di dalamnya, tapi di sisi itu juga mereka tetap merasa aman-aman saja dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa khawatir kalau ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi ya, orang yang sudah berusaha untuk mengerjakan amalan dengan penuh keikhlasan, amalan yang berkualitas, itu masih diminta khawatir. Nah ini orang munafik tidak. Mereka sudah tahu amalannya jelek, amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amalannya karena penuh dengan keterpaksaan, tapi mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun juga tidak pernah khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang munafik ya, jamaah sekalian, mereka tidak peduli terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang munafik ya. Orang munafik yang sesungguhnya. Jadi orang-orang munafik jemaah sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan nanti mereka akan menempati neraka yang paling bawah, itu mereka orang-orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah dan orang-orang munafik yang sekarang ini ada, dan mereka sama dengan mereka, yaitu mereka yang menampakkan keislaman padahal mereka kufur, mereka yang menampakkan ahli ibadah padahal mereka ahli maksiat. Ini namanya orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang seperti ini ancaman Allah Subhanahu wa taala nanti mereka akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala yang paling dasar sekali. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari sifat-sifat munafik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati-hati kita sebagai orang-orang yang beriman dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki atau yang sejati. Bi khilafil mu'min, kebalikan orang mukmin. Nah, orang-orang munafik ini kebalikannya orang mukmin ya. Orang mukmin seperti apa? Fa innal khaufa min adzabillahi yakunu zajiran lahu an iktirafil ma'asi ya. Orang munafik sebagaimana muslim, sebagaimana yang telah disebutkan dari awal tadi. Kalau orang munafik dia amalannya sudah jelek, enggak berkualitas, tapi mereka apa jemaah? Tidak pernah merasa khawatir amalannya tidak akan diterima dan tidak pernah merasa risau dengan siksaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sementara jamaah sekalian, orang-orang yang beriman adalah mereka yang terus merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saja, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian بخلاف المؤمن فإن الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى يكون زاجرا له عن اقتراف المعاصي كما أن الرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى سائق له للازدياد من الفضائل والقربات إلى الله عز وجل. Jadi orang-orang mukmin jamaah sekalian berbeda dengan orang-orang munafik. Kalau orang mukmin mereka terus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, sepanjang zaman. Mereka ketika mereka beribadah, mereka khawatir ibadahnya tidak diterima. Mereka khawatir mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa takut yang ada pada diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tercegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, jadi kalau kita jamaah sekalian ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kemungkaran, maka mau tidak mau kita tidak boleh merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara fungsi kita terus merasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya kita ini terus lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan kama annar raja'a li rahmatillahi subhanahu wa taala, sebagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuatu ya sa'ikun lahu lil istiyadi minal fadail wal qurbati ila Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya jemaah sekalian adalah sesuatu yang menggiring orang-orang yang beriman untuk selalu menambah hal-hal yang bermanfaat kepada dirinya, menambah amalan-amalan yang bermanfaat untuk akhiratnya, sehingga dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua hal. Satu, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, dan yang kedua, kita bisa sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sunnah. Karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sunnah ini jemaah sekalian fungsinya adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib kita yang masih kurang. Itu fungsinya amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu ada puasa sunnah, ada sholat sunnah. Fungsinya adalah agar supaya puasa-puasa wajib kita yang masih belum sempurna, karena mungkin kita berpuasa Ramadan tapi kita tetap berbuat dosa sehingga ibadah puasanya berkurang, jadi tidak sempurna. Nah, ibadah-ibadah puasa Ramadan yang belum sempurna ini kemudian kita topang dan kita perbaikin, kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah puasa yang lain, yaitu ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamis, 3 hari setiap bulannya, dan ibadah-ibadah puasa sunnah yang lain. Pun demikian dengan solat kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum tentu semuanya sempurna. Kadang kita solat tapi kita tidak khusyuk, sehingga karena kurangnya kehusyuan maka kemudian solat kita menjadi solat yang kurang berkualitas. Maka tidak ada cara untuk menyempurnakan solat wajib kita kecuali dengan mengerjakan banyak amalan-amalan ibadah solat sunnah. Jadi fungsinya ibadah-ibadah solat sunnah itu untuk menyempurnakan solat wajib kita yang belum sempurna. Barangkali ini jemaah sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terus dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keimanan dan keislaman, dan istiqomah untuk terus menuntut ilmu, sehingga dengan terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk surga Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.